Kerajaan Sunda Galuh adalah dua penyatuan kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Penyatuan ini didasari karena memiliki cikal bakal yang sama, yakni cikal bakal dari Kerajaan Tarumanegara. Setelah Kerajaan Tarumanegara hancur atas serangan bertubi-tubi dari Sriwijaya yang ingin menguasai Selat Sunda, bahwasannya Pulau Jawa terbagi menjadi dua bagian, Sunda dan Jawa. Kerajaan Sunda mendiami hampir setengah Pulau Jawa. Bersatunya dua kerajaan ini terdapat berbagai sumber, dari Prasasti Bogor yang menceritakan Kerajaan Sunda pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Terusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa menggantikan mertuanya, yaitu raja terakhir Tarumanegara, yaitu Linggawarman, pada tahun 669 Masehi. Melihat pamor kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun, Raja Terusbawa ingin mengembalikan masa kejayaan seperti zaman Purnawarman. Pada tahun 670 Masehi, Raja Terusbawa menggantikan Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Tetapi perpindahan nama itulah yang dimanfaatkan oleh Werti Kandayun yang pada saat itu sudah mendirikan Kerajaan Galuh untuk memisahkan diri dari naungan Kerajaan Sunda. Raja Werti Kandayun adalah berasal dari Kerajaan Kendan, bawahan Tarumanegara. Atas dukungan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Galuh di bawah naungan Werti Kandayun menuntut kepada Raja Terusbawa agar wilayah Tarumanegara dibagi menjadi dua bagian yang sepadan. Raja Terusbawa yang pada saat itu dalam kondisi lemah dan tidak ingin perang saudara, di tahun 670 Masehi, bekas kekuasaan Tarumanegara pecah menjadi dua bagian. Terjadinya dukungan Kerajaan Kalingga kepada Kerajaan Galuh, diawali putra mahkota Galuh atau anak dari Werti Kandayun, yaitu Mandi Minyak, menikah dengan
putri Kalingga yang bernama Parwati, putri Maharani Sima, anak dari Ratu Sima Kalingga Jepara. Pembatas kedua kerajaan ini adalah Sungai Citarum. Masa pemerintahan Kerajaan Sunda yang dipimpin Raja Terusbawa hanya sampai 723 Masehi. Putra dari Raja Terusbawa sudah wafat terlebih dahulu, sehingga putra-putri mahkota yang bernama Teja Kencana diangkat menjadi ahli waris kerajaan. Suami dari Teja Kencana inilah yang menjadi raja kedua di kerajaan Sunda, yaitu Rakean Jamri, yang juga cicit dari Wertikandayun, raja dari kerajaan Galuh. Ketika menjadi raja di kerajaan Sunda, Rakean Jamri dikenal dengan nama Prabu Harisdarma. Namun setelah ia berhasil menguasai kerajaan Galuh, nama Sanjaya lebih dikenal oleh banyak orang. Secara silsilah, Sanjaya memiliki ibu bernama Sanaca, cucu dari Ratu Sima Kalingga Jepara, dan ayah dari Sanjaya bernama Bratasena, raja kerajaan Galuh ketiga, yang merupakan teman dekat Raja Terusbawa, Raja Sunda. Saat Bratasena memimpin kerajaan Galuh pada tahun 716 Masehi, terdapat perseteruan di dalam kerajaan. Bratasena, Raja Galuh ketiga, dikudeta sendiri oleh Purbasora. Padahal Purbasora merupakan saudara satu ibu dengan Bratasena, tetapi beda ayah. Dan pada akhirnya Bratasena menyelamatkan diri ke Sundapura untuk meminta pertolongan kepada Raja Sunda, yaitu Terusbawa. Itulah kenapa Bratasena berteman dekat dengan Raja Terusbawa. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, Sanjaya dibantu oleh Terusbawa menyerang kerajaan Galuh yang pada saat itu dipimpin oleh Purbasora. Hingga pada akhirnya kerajaan Galuh yang dipimpin Purbasora mengalami kekalahan, dan Sanjaya mampu menjadi penguasa kerajaan Sunda
Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Setelah Ratu Sima wafat, sebagai ahli waris Kerajaan Kalingga secara resmi, Sanjaya menjadi penguasa Kalingga bagian utara yang disebut Bumi Mataram atau Mataram kuno.